Perkenalkan, nama saya Alfian dengan NIM 2411138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril dengan NIM 2411123. Perkenalkan, nama saya Dinda Sukaya Ramadhani, NIM 2411176. Perkenalkan, nama saya Abdul Tanti dengan NIM 2411116. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berjudul Pancasila dalam Era Pra-Kemerdekaan. Pancasila di era pra-kemerdekaan. Pengertian Pancasila menurut bahasa Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Secara filosofis, Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia menurut I.S. Soekarno bahwa Pancasila merupakan filsafat kehidupan bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip, yakni kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan dan kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Dr. Rajiman Wedioningrat bahwa Pancasila adalah hasil perpaduan nilai-nilai budaya Indonesia dan konsep-konsep perjuangan nasional yang terbentuk selama berabad-abad. Sedangkan menurut Prof. Dr. Nurcalis Majid bahwa Pancasila merupakan fondasi dalam mewujudkan demokrasi Indonesia dan persyaratan mendasar bagi demokrasi dan sistem politik Indonesia. B. Pancasila di era pra-kemerdekaan. Menurut Sunato 1984 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal, Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Masa pengusulan, masa sidang pertama BPUPKI dan masa sidang kedua BPUPKI. Di masa pengusulan dalam sidang Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koichi atas nama pemerintah Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945 sebagai janji politik. Sebagai realisasi janji ini, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, masa sidang pertama BPUPKI. Pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan usul yang disampaikan dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Indonesia di hadapan sidang lengkap BPUPKI. Beliau mengusulkan dasar negara bagi Indonesia merdeka yang akan dibentuk meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga, masa sidang kedua BPUPKI. Masa sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945 merupakan masa sidang penentuan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia 9 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Peran penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. 2. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai-nilai yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan,
dan pembangunan nasional. Pancasila juga berfungsi sebagai sistem pemikiran yang menjadi dasar bagi pembangun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, agama, dan moral. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup dalam kebudayaan dan sejarah bangsa Indonesia. Kesimpulan, menurut bahasa, Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Secara filosofis, Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam perumusan 5 dasar Pancasila melalui proses pengusulan, masa sidang pertama BPUPKI serta masa sidang kedua BPUPKI, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki peran penting di antaranya Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.